pendekatan perilaku benar ya. Jadi kita nanti tinggal klik satu kali, klik oke, benar ya. Terus kita klik lagi, benar. Kita klik lagi, benar. Karena ini semua jawabannya benar ya. Kita klik lagi, benar. Kemudian kita klik lagi, benar. Tidak ada klik di sebelah yang salah ini. Nah, ini tidak ada karena pernyataannya sesuai ya. Sesuai. Kalau tidak sesuai baru kita klik salah. Semoga dipaham Bapak Ibu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat semua? Calon guru profesional yang sebentar lagi bakal ujian di tahap 3 ini. Bagi tahap 2 yang sudah ujian, saya doakan semoga lulus semua. Terutama yang sempat memesan soal-soal dan studi kasus di saya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal terkait guru bimbingan konseling ya Bapak Ibu. Jurusan saya sebenarnya bukan bimbingan konseling. Jadi sebentar kalau ada jawaban saya yang agak keliru, bolehlah misalnya dikoreksi dengan diberikan jawaban biar teman-teman yang lain yang belajar di YouTube ini bisa membandingkan jawaban Bapak Ibu guru senior dengan jawaban saya ya. Baik Bapak Ibu guru, bagi yang ingin memesan refleksi studi kasus untuk semua mapel bisa lihat di atas sini. Di sini ada nomor saya dan soal-soal pembahasan tryout juga sudah ada di situ. Bertanya saja dulu. Tidak semua mapel saya punya, tapi insya Allah ada beberapa mapel yang sudah saya bahas mengenai tryout PMM, karena soalnya terbukti tryout PMM itu banyak yang keluar. Baik, sebelum lanjut saya ingin sampaikan juga bahwa ternyata di SJT untuk guru BK itu beda ya, beda dengan mapel umum. Sama juga dengan guru PAUD itu beda dengan mapel umum SJT-nya. Sama dengan guru kelas juga SJT-nya beda dengan mapel-mapel umum. Nah, ini yang 3 yang beda saya lihat SJT-nya. Baik, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Terima kasih sudah subscribe dan share Bapak Ibu. Andi dikenal sebagai anak yang sering tidak masuk sekolah. Sebagai guru BK, Anda sudah pernah memanggil Andi untuk diberikan peringatan, tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, Anda kembali memanggil Andi untuk melaksanakan konseling dalam rangka mengubah perilaku membolos. Apa yang akan Anda lakukan sebagai guru BK? A. Memberikan pemahaman pada Andi tentang pentingnya sekolah bagi masa depan. B. Mengeksplorasi kondisi orang tua serta dukungan mereka terhadap sekolah Andi. C. Mengeksplorasi perilaku bermasalah Andi beserta penyebab dan dampaknya. D. Berdiskusi konsekuensi yang akan diperoleh bila terus tidak masuk sekolah. E. Memberikan nasihat kepada Andi agar mau kembali masuk sekolah dengan gembira. Saya kasih waktu sekitar 10 detik kurang lebih Bapak Ibu jawab, kemudian setelah itu kita lanjut ke pembahasannya. Kalau dirasa terlalu cepat, Bapak Ibu guru boleh pause videonya. Baik, saya yakin Bapak Ibu sudah mengunci jawabannya. Kita lihat. Jadi jawaban saya adalah mengeksplorasi perilaku bermasalah Andi beserta penyebab dan dampaknya. Ini merupakan pendekatan konseling yang tepat untuk memahami masalah yang dialami Andi lebih mendalam. Dengan mengetahui akar masalah dan dampaknya, guru BK dapat membantu Andi menemukan solusi yang lebih tepat untuk mengubah perilakunya. Jadi, jawaban yang cocok dengan ini adalah di opsi ketiga ya, atau opsi C. Nanti
kalau Bapak Ibu ujian, tinggal klik salah satu opsi yang seperti ini. Nah, di sini nanti ada A, B, C, dan D ya. Tapi tetap bundar seperti ini, cuman ABC-nya itu agak kabur-kabur ya, tidak terlalu jelas. Seperti itu nanti yang Bapak akan alami, Bapak Ibu akan alami. Untuk guru BK yang lagi viral itu, saya suka sekali videonya, terkait dengan video Ukin yang dia buat ya. Mungkin dia lagi bercanda setelah capek serius, tapi sangat menghibur Bapak Ibu guru. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Desi menceritakan pada guru BK bahwa ia mau pindah sekolah karena tidak ingin bertemu dengan guru matematika. Ia malu dan takut masuk kelas karena minggu lalu dipermalukan di depan kelas ketika tidak bisa mengerjakan soal di papan tulis. Desi meyakini bahwa pengalaman buruk dipermalukan oleh guru matematika membuktikan bahwa ia bodoh dan tidak bisa memahami matematika. Meskipun itu mudah, menurut Anda, apa distorsi kognitif yang dimiliki oleh Desi? A. Jumping to conclusion. B. Black and white. C. Mind reading. D. Emotional reasoning. Dan E. Overgeneralization. Kira-kira yang mana nih distorsi kognitif yang dimiliki oleh Desi ini? Saya yakin Bapak Ibu guru senior di BK pasti paham ini. Langsung bisa jawab ya. Baik Bapak Ibu, kita lihat jawabannya. Saya yakin Bapak Ibu sudah mengunci. Nah, jadi dia di sini overgeneralization ya. Generalitas berlebihan. Desi meyakini bahwa satu pengalaman yang buruk dipermalukan di depan kelas matematika membuktikan bahwa dia tidak bisa memahami matematika secara keseluruhan. Overgeneralization terjadi ketika seorang menarik kesimpulan luas dari satu kejadian atau pengalaman negatif. Dan dalam kasus ini, Desi mengeneralisasi bahwa dirinya bodoh. Karena satu kegagalan ini mengarah pada pandangan yang tidak realistis dan menurunkan kepercayaan diri. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke soal berikutnya. Silahkan koreksi di kolom komentar. Jangan seperti guru-guru lain ya, yang hanya meminta saya datang berguru, Bapak Ibu. Kepadanya, saya mau Bapak Ibu tuliskan nomor 2 jawabannya ini, biar yang lain bisa baca dan belajar di sana bareng-bareng ya. Saya tidak menggurui ya, saya hanya berbagi sebatas kemampuan saya. Baik, kita lihat soal berikutnya. Seorang konsli bercerita bahwa ia telah melakukan kesalahan, yaitu mengambil uang orang tuanya untuk membeli games online. Ia merasa takut dan bingung untuk menceritakan ini kepada orang tuanya. Apa yang dapat guru BK sampaikan untuk memperlihatkan bahwa ia menampilkan unconditional positive regard terhadap masalah konseli? A. Apa kamu memahami konsekuensi mengambil uang orang tuamu untuk membeli games online? B. Kamu merasa bersalah telah mengambil uang orang tuamu membeli games online? C. Coba kamu bayangkan bagaimana perasaan orang tua kalau tahu kamu mengambil uang mereka. D. Kamu bingung bagaimana mengembalikan uang orang tua yang telah kamu ambil. Dan D. Kamu tertekan dengan kondisi orang tua yang melarangmu membeli games online. Silahkan dijawab Bapak Ibu. Unconditional positive regard. Baik,
Saya yakin Bapak Ibu sudah mengunci jawabannya. Kita lihat jawaban saya dan pembahasannya. Nah, jadi jawaban saya adalah kamu merasa bersalah telah mengambil uang orang tuamu membeli games online. Jadi opsi B ya. Tinggal klik nanti di sini. Klik selesai. Dia akan berwarna hitam. Kemudian simpan jawaban dan lanjut ke soal berikutnya. Unconditional positive regard adalah sikap menerima seseorang tanpa syarat, terlepas dari apa yang telah mereka lakukan. Dengan menunjukkan sikap ini, guru BK dapat menciptakan suasana yang aman, kondusif bagi konseli untuk membuka diri dan mencari solusi atas masalah yang dihadapinya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut ke soal berikutnya. Rini bercerita pada konselor bahwa ia merasa sangat cemas karena harus presentasi proyek individu yang dikerjakan di kelas IPS. Respon empatik apa yang dapat ditunjukkan oleh konselor? A. Mari kita bayangkan apakah mempresentasikan proyek mata pelajaran IPS di depan semua teman di kelas menakutkan. B. Ibu yakin kamu pasti bisa mempresentasikan proyek mata pelajaran IPS di depan semua teman di kelas. C. Apa yang kamu takutkan untuk mempresentasikan proyek mata pelajaran IPS di depan kelas? Begitu saja kamu takut. C. Kamu merasa cemas karena harus mempresentasikan proyek mata pelajaran IPS di depan semua teman di kelas. E. Bila kamu mempersiapkan diri untuk mempresentasikan proyek mata pelajaran IPS di depan semua teman di kelas, pasti kamu bisa. Nah, Bapak Ibu, silahkan dijawab dulu. Sambil Bapak Ibu jawab, bagi yang ingin memesan soal ini dan pembahasan lengkapnya, silahkan pesan ya. Silahkan chat saya di nomor yang tadi, kemudian ada di deskripsi juga, di komentar juga. Apalagi yang saya ingin katakan? Saya lupa Bapak Ibu. Baik, kita lanjut ke jawabannya. Nah, ini dia. Ibu yakin kamu pasti bisa mempresentasikan proyek mata pelajaran IPS di depan semua teman di kelas. Alasan pilihan ini adalah karena pernyataan ini memberikan dukungan yang positif dan optimis. Konselor meyakinkan Rini bahwa ia memiliki kemampuan untuk berhasil dalam presentasinya. Pendekatan ini lebih bersifat memberi motivasi langsung perasaan kecemasan yang dirasakan Rini, yang mungkin membuatnya merasa lebih didorong secara positif untuk mengatasi rasa takutnya. Jadi ini dia cemas, kemudian dikasih motivasi ya. Baik Bapak Ibu Guru, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini dia. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ya Bapak Ibu. Guru BK memanggil siswa yang dilaporkan oleh guru mata pelajaran fisika karena sering keluar kelas hingga akhir pelajaran. Pada awal pertemuan, guru BK menyampaikan, ibu memanggil kamu karena ingin membantumu bagaimana perkembangan pelajaran fisika kamu. Apa tugas-tugas sudah kamu kerjakan? Respon konselor tersebut tidak tepat karena A. Tidak membangun hubungan dan langsung pada permasalahan. B. Tidak menyebutkan asas-asas dan prinsip bimbingan dan konseling. C. Tidak memberi salam dan perkenalan di awal pertemuan konseling. D. Langsung mendorong konseli untuk memikirkan tugas-tugasnya. Dan E. Tidak membangun kesadaran konseli akan tugas-tugasnya. Silahkan dijawab Bapak Ibu. Insya Allah setelah ini saya akan bahas ekonomi atau geografi ya Bapak Ibu. Itu soal yang saya punya saat ini. Nanti akan dilanjutkan lagi soal-soal yang telah dibahas
sesuai permintaan terbanyak di komentar dan penonton terbanyak. Baik, kita lihat jawabannya, yaitu tidak membangun hubungan dan langsung pada permasalahan. Dalam sesi konseling, penting untuk terlebih dahulu membangun rapport dengan konseli agar suasana menjadi nyaman dan terbuka. Langsung membahas masalah tanpa membangun hubungan bisa membuat siswa merasa defensif atau tidak nyaman, ya. Sebaiknya konselor membuka pertemuan dengan salam, perkenalan, ya, dan obrolan ringan untuk menciptakan kepercayaan dan rasa aman sebelum membahas isu-isu yang lebih serius seperti tugas dan masalah belajar. Jadi, jawaban yang tepat di sini adalah opsi A, ya. Klik A. Dia langsung ke permasalahan tanpa menjembatani dulu. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Kalau Ibu share sebanyak-banyaknya, banyak yang nonton, bisa jadi BK yang kita lanjutkan dulu dibanding bahasa Indonesia, PAUD, ataupun IPA, ya. Yang tertinggi saat ini bahasa Indonesia, dan ada 3, ya, PAUD dan IPA. Dalam sebuah konseling kelompok, konselor berkata, baik, mari kita fokus tentang perasaan yang kalian rasakan dan bagaimana kalian dapat mengubah pikiran negatif yang selalu kalian katakan pada diri sendiri. Silahkan kamu tuliskan di atas kertas pikiran yang selalu muncul. Kita akan belajar bagaimana mengatakan pada diri sendiri bahwa pikiran itu tidak benar. Rencana konseling kelompok yang akan dilakukan konselor adalah mengatasi overthinking yang dialami peserta didik dengan pendekatan reality therapy, ya. Keputusan konselor tidak tepat karena A. Untuk mengatasi overthinking lebih cocok dengan pendekatan kognitif perilaku. B. Pendekatan yang sesuai dengan masalah pikiran yang mengganggu adalah Gestalt therapy. C. Reality therapy lebih cocok untuk mengajak konseli berpikir sesuai realitas. D. Mengatasi masalah overthinking lebih tepat menggali masa lalu dengan psikoanalisis. Dan E. Overthinking lebih cocok diatasi dengan person-centered therapy untuk meningkatkan real self-nya. Silahkan dijawab Bapak Ibu. Sambil Bapak Ibu jawab, PPG sekarang itu memang betul-betul dimudahkan, ya Bapak Ibu. Beda zaman kami dulu 2018-2019 itu sangat susah mendapatkan contoh soal yang bakal kami lihat nanti di ujian. Sekarang sangat enak, dikasih tryout. Tryoutnya sesuai dengan mapelnya, sesuai dengan kisi-kisi. Yang keluar juga bakal sama, bakal mirip minimal, ya. Bahkan banyak yang sama persis. Jadi tinggal Bapak Ibu yang kurang bersyukur berada di PPG piloting. Kami dulu Masya Allah susahnya minta ampun untuk lihat soal UP. Namanya dulu UP, bukan UKPPG. Sangat susah Bapak Ibu. Bisa dapat soal, kami bisa rasakan UP itu pada saat kami ujian. Pada saat kami ujian baru kami tahu bahwa oh ternyata soalnya seperti ini. Oh ternyata soalnya sesulit ini. Beda dengan Bapak Ibu sekarang. Bapak Ibu sudah lihat, sudah bisa membayangkan kesulitannya. Begitu, ya Bapak Ibu. Baik, saya yakin itu hanya selingan saja. Jadi yang benar adalah opsi apa nih? Kita lihat dulu. Untuk mengatasi overthinking lebih cocok dengan pendekatan kognitif perilaku. Pendekatan kognitif perilaku atau CBT, pendekatan ini sangat efektif dalam mengatasi masalah seperti overthinking. CBT berfokus pada hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku dalam mengatasi overthinking. CBT akan membantu individu mengidentifikasi
pikiran-pikiran negatif yang tidak rasional, menantang pikiran tersebut dan menggantinya dengan pikiran yang lebih realistis. Kita lihat yang mana yang cocok dengan ini. Jadi yang cocok adalah opsi A ya. Kita klik langsung warna hitam, kemudian simpan jawaban, terus lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini dia soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Guru BK meminta 10 anak yang dirujuk oleh wali kelas karena mendapat nilai yang tidak mencapai standar kompetensi yang diharapkan. Setelah melakukan asesmen, guru BK menemukan bahwa mereka tidak memiliki rutinitas belajar dan lebih banyak menghabiskan waktu dengan bermain games, berselancar di media sosial, atau mengobrol dengan teman di sekitar rumah. Bagaimana tentang implementasi pendekatan konseling yang cocok untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menyeimbangkan waktu bermain dan belajar di rumah? Klik pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan yang sesuai. Jadi nanti Bapak Ibu akan mendapatkan soal yang seperti ini. Bapak Ibu klik beberapa pernyataan. Jadi dikasih 5 pernyataan. Jika benar kita klik benar, jika salah kita klik salah, seperti itu Bapak Ibu. A. Pendekatan perilaku untuk mengatur waktu bermain dan belajar anak di rumah. Salah atau benar? Silahkan dijawab. Reality terapi untuk meningkatkan tanggung jawab dalam menyeimbangkan waktu. Salah atau benar? Ya, silahkan diklik salah satunya nanti. Tidak boleh ada yang terlewatkan ya Bapak Ibu. C. Person Centered Therapy untuk meningkatkan kemandirian belajar peserta didik. Salah atau benar? Gestalt Therapy untuk meningkatkan kesadaran untuk bertanggung jawab sebagai siswa. Benar atau salah? Kemudian Cognitive Behavior Therapy untuk membangun pikiran positif terhadap belajar. Benar atau salah? Coba dijawab dulu Bapak Ibu. Sambil Bapak Ibu jawab, bagi yang ingin memesan soal silahkan chat saya ya, dengan pembahasannya seperti di video ini. Sudah lengkap Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu hafal-hafal saja, pelajari saja, pahami. Bisa jadi nanti soalnya digeser-geser dikit, dimodif-modif sedikit ya, seperti itu. Kita lanjut ke pembahasan. Saya yakin Bapak Ibu sudah jawab. Ya, jadi semua opsi benar ya. Semua opsi benar. Pendekatan perilaku benar ya. Jadi kita nanti tinggal klik satu kali, klik oke, benar. Ya. Terus kita klik lagi, benar. Kita klik lagi, benar. Karena ini semua jawabannya benar ya. Kita klik lagi, benar. Kemudian kita klik lagi, benar. Tidak ada klik di sebelah yang salah ini. Nah, ini tidak ada karena pernyataannya sesuai ya, sesuai. Kalau tidak sesuai baru kita klik salah. Semoga dipaham Bapak Ibu. Nah, ini dia penjelasannya. Pendekatan perilaku untuk mengatur waktu bermain dan belajar anak di rumah. Benar, pendekatan perilaku berfokus pada perubahan perilaku melalui penguatan positif atau negatif. Ini bisa membantu anak-anak mengatur waktu bermain dan belajar dengan lebih baik. Kemudian yang B, reality therapy untuk meningkatkan tanggung jawab dalam menyeimbangkan waktu. Benar, reality therapy berfokus pada tanggung jawab individu dan realitas saat ini. Pendekatan ini cocok untuk membantu siswa memahami konsekuensi dari keputusan mereka dan meningkatkan tanggung jawab mereka, termasuk dalam hal manajemen waktu. Yang C, yang ketiga, person centered therapy untuk meningkatkan kemandirian belajar peserta didik. Itu juga benar. Terapi ini menekankan pada kemandirian dan pengembangan diri individu, sehingga cocok untuk membantu siswa menjadi lebih mandiri dalam belajar. Kita lanjut. Untuk yang opsi D, Gestalt Therapy, untuk meningkatkan kesadaran untuk bertanggung jawab sebagai siswa. Gestalt Therapy
mendorong kesadaran penuh atas tindakan dan perasaan seseorang, sehingga bisa membantu siswa memahami tanggung jawab mereka dalam belajar. Yang E, Cognitive Behavior Therapy, untuk membangun pikiran positif terhadap belajar. Itu benar, Cognitive Behavior Therapy atau CBT dapat membantu siswa mengubah pola pikir negatif menjadi positif, yang sangat penting untuk meningkatkan motivasi dan pandangan mereka terhadap pembelajaran. Baik Bapak Ibu, jika ada yang salah dengan jawaban saya, mohon dikoreksi di kolom komentar. Tuliskan jawaban yang seharusnya benar ya. Saya juga manusia biasa, kemampuan saya terbatas. Saya bukan dewa Bapak Ibu. Baik, sekian dari saya untuk soal ini. Insya Allah kalau masih ada waktu untuk tahap 3, kita akan bahas lagi. Makanya share sebanyak-banyaknya, biar ratingnya naik dan saya akan pilih BK untuk dibahas selanjutnya. Baik Bapak Ibu, itu saja dulu. Yang ingin pesan silahkan chat nomor saya. Sekali lagi ini berbayar ya, ini berbayar. Jangan lagi ada yang chat masuk, ratusan chat masuk, itu saya setengah mati balas Bapak Ibu. Apakah gratis berbayar? Ini berbayar Bapak Ibu ya, berbayar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.